Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idzan salakha, maka jika berlalu, lewat al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang. Nah, di sini Bapak Ibu saya hormati, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Allah mengatakan fa'idzan salakhal ashhurul hurum, ketika bulan-bulan yang haram berperang itu berlalu. Bulan-bulan yang haram berperang ini maksudnya apa? Sebagian ulama ada yang mengatakan bulan-bulan yang haram berperang itu adalah 4 bulan yang disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jika berlalu 4 bulan haram atau 4 bulan suci, 4 bulan yang haram berperang. Sebagian ulama berdasarkan surat At-Taubah ayat 36 mengatakan jika berlalu bulan-bulan yang diharamkan berperang, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu sendirian yaitu Rajab, 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nek cara hitungan Jawa Rejeb. Terus Apit, Besar, Suro. Apit ya Pak ya? Nah, Apit, Besar, Suro ini nek hitungan Jawa. Nek Arabipun Rajab. Itu yang sendirian. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau 4 bulan itu sudah berlalu, faktulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik di seluruh jazirah Arab. Seluruh jazirah Arab perangi orang-orang musyrik. Nah, pengumuman Bapak bisa hormati, pengumuman yang disampaikan oleh Abu Bakar selaku Amirul Hujjaj pada tahun 9 Hijriyah. Itu kan dan juga pengumuman dengan membacakan awal-awal surat At-Taubah ini yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib itu dilakukan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau 4 bulan yang diharamkan sudah berlalu, ini maksudnya adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti mulai dari pengumuman yang disampaikan oleh Abu Bakar dan sahabat Ali, masa tangguh yang diberikan Rasulullah kepada orang-orang musyrik itu tinggal mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir bulan Muharram. Jadi ini jadi pirang dino Pak itu. Tanggal 10 Dzulhijjah sampai 30 Muharram. Jadi kira-kira tinggal 2 bulan kurang 10 hari. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi Bapak Ibu saya hormati, pendapat mayoritas ahli tafsir, ya, Imam Mujahid, Imam Amr bin Shu'aib, Imam Muhammad bin Ishaq, Imam Qatadah, Imam Suddi, Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mayoritas ahli tafsir mengatakan 4 bulan yang haram perang ini maksudnya adalah 4 bulan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang musyrik. 4 bulan tangguh yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang musyrik. Kapan itu? Mulai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai 4 bulan berikutnya. Jadi ini kan karena Allah SWT dalam awal surat At-Taubah kan fasihu fil ardi arba'ata ashur. Ya. Semua perjanjian dibatalkan, kemudian orang kafir dikasih
Jedah dikasih tangguh selama 4 bulan. Nah, nanti kalau 4 bulan itu selesai, orang musyrik akan diperangi. Nah, 4 bulan ini menurut mayoritas ahli tafsir mengatakan 4 bulan mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai 4 bulan berikutnya. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Rabiul Awal berarti tanggal 10 Dzulhijjah, mulai kan 10 Dzulhijjah Pak, 10 Dzulhijjah. Terus berarti bulan berikutnya 10 Muharram. Berarti 2 bulan. 10 Muharram ini berarti 1 bulan toh Pak? 1 bulan 10 Muharram. Terus 10 Safar 2 bulan. 10 tanggal 10 Rabiul Awal 3 bulan. Berarti terakhir adalah tanggal 10 Rabiul Akhir. Nah, ini adalah pendapat mayoritas para ahli tafsir. Dan ini yang benar Pak. Karena pengumuman yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan sahabat Ali, supaya membatalkan perjanjian dengan orang musyrik, dan orang musyrik diberi masa tangguh jedah selama 4 bulan itu, fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Yang 4 bulan berarti mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Nah, kalau tanggal istilahnya 4 bulan ini sudah selesai, sudah berlalu, sudah sampai kepada tanggal 10 Rabiul Akhir. Setelah berlalu 10 Rabiul Akhir, faktulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik di seluruh jazirah Arab. Perangilah faktulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun engkau wahai umat Islam menemukan mereka. Pokoknya di seluruh jazirah Arab ini Allah menyuruh Rasulullah dan sahabatnya, kalau setelah berlalu 4 bulan kok nemukan orang yang belum masuk Islam, wong musyrik belum masuk Islam, perangi mereka. Wa khuduhum, tawanlah mereka. Diperangi, mereka kalah, tawan. Jadikan mereka tawanan. Wahsuruhum, kalau memang perlu mengepung mereka, kita kepung. Kan kadang-kadang orang zaman dulu kan Pak ya, kampungnya atau kotanya itu kan dikelilingi benteng. Kalau memang pasukan Islam datang, terus mereka bertahan, menutup pintu-pintu bentengnya bertahan, kepung. Waq'udu lahum, dan duduklah engkau wahai umat Islam, lahum, untuk mengintai mereka, kulla marsad, di tempat-tempat pengintaian. Jadi orang Rasulullah dan umat Islam saat itu oleh Allah disuruh merangi mereka. Kalau ada yang kalah ditawan, kalau mereka bertahan di bentengnya kepung. Dan kita umat Islam saat itu, Rasul dan sahabatnya, oleh Allah disuruh untuk mengintai orang-orang musyrik. Termasuk mengintai itu wong musyrik iki nek dagang liwate ngendi. Ya ngono, Pak. Nek dagang liwate ngendi, nek ketahuan tempat lewatnya cegaten. Karena Rasulullah sudah memberikan ultimatum, nek wis bar 4 bulan, ayo siap-siap, sing ora gelem mlebu Islam tak perangi. Berarti setelah selesai 4 bulan, sudah berlalu 4 bulan, berarti hubungan Rasul dan sahabatnya dengan orang-orang musyrik di Jazirah Arab itu hubungannya perang. Nek wis hubungannya perang, nanti kalau ada kafilah dagang orang musyrik lewat ya dicekel ra apa-apa. Sebab hubungannya wis perang. Nah ini. Fa in tabu, Fa'in tabu, jika mereka itu ya, sebelum berakhir 4 bulan itu kok tabu, tobat.
Tobat maksudnya mlebu Islam. Tobat dari kemusyrikan. Tobat dari kekafiran itu maksudnya mlebu agama Islam. Kalau mereka terus mlebu agama Islam, terus wa aqamus shalah, gelem mendirikan salat, wa atawu zakah, mau menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan kebebasan mereka, aja diperangi sebab wis dadi kancane dhewe. Ini Pak. Jadi nek wong musyrik Jazirah Arab iku wis do gelem masuk Islam, ora cukup gelem masuk Islam tok, ora cukup Pak. Kudu gelem nglakoni salat. Nek gelem mlebu Islam tok terus ora gelem nglakoni salat, tetep diperangi. Dipaksa supaya mau mendirikan salat. Jadi sholat itu rukun yang paling penting. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda mlebu Islam, setelah itu wajib ngelakoni sholat. Nek ra gelem ngelakoni sholat, peksa Pak. Peksa. Dipeksa tetep ra gelem ngelakoni sholat, diperangi. Terus ora cukup sholat tok Pak. Harus menunaikan zakat. Wis mlebu Islam, wis gelem salat, ning ora gelem menunaikan zakat, dipeksa disuruh menunaikan zakat. Dipeksa kok ora gelem malah nglawan, maka penguasa boleh merangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Dan inilah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi wong-wong di zaman Abu Bakar itu Pak, ketika di zaman Rasulullah do gelem bayar zakat. Pas Rasulullah sudah sedo, terus kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar, sebagian umat Islam ono sing mau bayar zakat. Terus Abu Bakar memberikan pengumuman sing ra gelem bayar zakat diperangi. Terus Abu Bakar mengatakan, saya akan merangi uqatilu man farraqa bainas sholati waz zakah. Tak perangi wong sing beda-bedakno antarane salat dan zakat. Salat gelem, zakat mau, tetap tak perangi sampai mereka mau menunaikan zakat. Nah ini Pak. Jadi fa in tabu, kalau mereka mau masuk Islam, wa aqamus shalah, terus gelem salat, wa atau zakah, gelem nglakoni zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka bebas dadi kancane dhewe, jangan diperangi. Dan ini juga menunjukkan ayat ini Pak. Rasulullah ketika mau nyerang kampung itu ditunggu Pak. Ditunggu sampai subuh. Engko nek wektu subuh kok ana andan ora diperangi. Berarti wong wis do mlebu Islam. Jadi nek kampung kok ana andan, kita enggak boleh merangi, Pak. Utawa nek ana wong kok wis salat, enggak boleh kita pateni. Dhewe mlebu Islam wis salat, ora oleh dipateni. Kecuali kalau mereka mateni wong. Kalau mereka mateni wong utawa ngerampok utawa napa Pak itu mutilasi wong, nah itu nanti hukum berlaku. Begitu juga zakat. Zakat juga begitu. Nah, ini berkaitan dengan fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Dosa Pak, dosa segede apapun nek gelem tobat-tobatan nasuha mesti diampuni dening Allah. Dosa kita dengan dosane wong sing wis tau mateni 99 wong gedhe ndi Pak? Apa jenengan wis tau mateni wong? Burung. Yang membunuh 99 terus tambah siji. Ana Pak Kiai ditanya, aku wis mateni wong 99, aku nek tobat kira-kira ditampa apa ora Pak Yai? Dapurmu kok kean dosa wis ora bakal
apura, Allah ora bakal ngapura kowe, genepi sisan dadi 100. Akhirnya dia bilang kepada ulama yang lain, asal kowe gelem tobat, tobatan nasuha, Allah akan mengampuni dosamu. Ning kowe aja tinggal di kampung itu, iku kampung gone wong elek-elek. Kowe hijrah pindah gone kampung sing apik-apik. Hijrah berangkat, Pak. Di tengah jalan mati. Padahal jarak dari matinya dia ke kampung yang jahat itu lebih dekat daripada kampung yang baik. Makanya malaikat azab dan malaikat rahmat itu turun itu keroyokan, Pak. Iki tetap ijen di dosa. Sebab agek tobat urung lakoni apa-apa. Terus malaikat rahmat bilang, "Ora iki wis diapura. Wis tobat tok." Nah, akhirnya terus Allah ngutus malaikat datang untuk jadi penengah. Wis saiki diukur wae diukur. Lebih dekat kemana, itulah berarti dia divonis. Sakjane iki kan lebih dekat ke kampung sing elek, Pak, daripada kampung sing apik. Ning ketika malaikat ngukur, ning ampun ditanya, Pak, ya ngukure nggo meteran apa ora, mboten usah wong itu malaikat itu wis lebih canggih nggih. Canggih. Nah, itu ternyata ketika malaikat ngukur itu Allah memanjangkan jarak antara kematiannya, tempat matinya orang itu dipanjangkan jaraknya dengan kampung sing jahat sing jelek. Sehingga jarak orang mati itu ke kampung yang baik lebih dekat. Mung agek tobat. Allah sudah ngampuni. Makanya orang ya, wong kafir, wong musyrik nek gelem tobat, tobate mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wis resmi mlebu Islam, iman insyaallah al-islamu yajubbu ma qablahu. Dawuhipun Rasul, nek wong mlebu Islam, dosa-dosa yang lalu sudah dihapus, bersih, mulai bersih baru lagi. Kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia, Pak. Tetap harus diselesaikan. Tahu ngeplok wong. DJ kafir tahu ngeplok wong, Pak. Ada orang lewat tempiling, nah itu harus diproses karena ini berkaitan dengan hak manusia. Kafir, utangi akeh terus mlebu Islam. Wah, tetap kudu bayar bayar utang. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Jadi Bapak Ibu saya hormati, ayat ini sesuai ya, dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dan seterusnya. Aku Rasul diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mau salat, mau zakat. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, gelem salat, gelem zakat, maka mereka tidak boleh diperangi. Mereka dadi koncone kita. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, kehormatannya tidak boleh dicemarkan. Terpelihara, kecuali kalau dia melakukan perbuatan kriminal. Nah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan kriminal atau dia murtad, keluar dari agama Islam, maka hukum akan diberlakukan kepadanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian juga Bapak Ibu saya hormati, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul bersabda,
Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan merangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa in syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka itu kok mau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Muhammad Rasulullah, wastakbalu kiblatana, mereka gelem salat menghadap ke kiblat kita, wa akalu dzabihatana, mereka makan sembelihan kita. Nek nyembelih ya kaya kita nyembelih. Apa yang kita sembelih dia mau makan. Wasallu salatana, salate padha karo salat kita. Faqat harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Maka sungguh terpelihara, darahnya orang itu terpelihara, hartanya orang itu terpelihara, kehormatan orang itu terpelihara, kecuali dengan alasan yang benar. Mungkin dia melakukan tindakan kriminal, mateni wong, murtad, lah itu diproses, baru diproses. Lahum malil muslimina wa alaihim ma'alal muslimin. Kewajiban mereka sama dengan kewajiban umat Islam. Hak mereka sama dengan hak umat Islam. Jadi koncone dhewe. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ayatnya mengatakan kalau sudah berlalu 4 bulan yang diberi tangguh itu sudah berlalu, maka perangilah orang musyrik. Lah, merangi orang musyrik itu sampai apa, Pak? Sampai masuk Islam. Nek rak gelem masuk Islam diperangi, dipateni, utawa boleh mereka bayar pajak. Prakteknya merangi orang musyrik, prakteknya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah bin Husayb. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, ketika mengirim pasukan untuk merangi wong-wong musyrik, ini prakteknya. Jadi Rasul ketika ngirim utusan pasukan untuk merangi wong musyrik, Rasul selalu mengatakan begini. Ughzu bismillah. Perangilah mereka bismillah, dengan meminta pertolongan kepada musyrik. Kok ora ikhlas, riya, kowe nek mati, ora mati syahid, matine sangit. Fa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Engko nek kowe wis ketemu musuhmu, sapa musuhmu? Wong-wong musyrik. Wong musyrik itu berarti wong Yahudi, wong Nasrani, dan semua para penyembah berhala. Kabeh. Fad'uhum, sebelum perang, fad'uhum, ajak mereka ila salasi khisalin au khilal. Tawarkan kepada mereka 3 perkara. Ini prakteknya, Pak. Ora mung langsung diperangi, ora. Ditawari dulu 3. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kok 3 perkara itu kok diambil oleh mereka, salah satu dari 3 perkara itu diambil dari mereka, faqbal minhum, terimalah, wa kuffa anhum, tahan dirimu, jangan kamu perangi mereka. Oh, Pak. Jadi Islam itu tujuannya ora terus angger pokoke angger ana wong kafir pateni, ndak begitu. Tujuannya Islam itu adalah mendakwai wong sing ora Islam supaya mlebu Islam. Makanya Islam itu tujuannya ora perang, mateni wong ora, Pak. Bahkan ketika wong Islam iki wis kuat, Pak ya, wis duwe negara dhewe, wis kuat, wis duwe pemimpin, wong Islam sudah bersatu, ketika merangi wong musyrik, siapapun dia orang musyrik itu pun harus ada mekanismenya, ada prosedurnya, ora angger kirim roket lah do mati ora. Wong tujuane wong Islam iku ora mateni wong, ning tujuane liyukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Nah itu.
Apa itu Pak tiga tawaran itu? Ayo dong mlebu Islam. Nek mlebu Islam, alhamdulillah. Nek ra gelem mlebu Islam, bayar upeti. Bayar pajak, bayar upeti. Bayar upeti ini sebagai ganti sebab wong Islam memberikan keamanan. Nanti kalau wong Islam tidak bisa memberikan keamanan kepada mereka, mereka berhak menuntut, meminta kembali pajaknya. Wong Islam kue ora iso memberi kita keamanan. Awake dhewe dirampoki wong-wong. Ya, kita ini jadi enggak aman ini. Sini, saya minta upeti yang dulu saya berikan kepadamu. Orang Islam wajib memberikan. Sebab wong Islam tidak bisa memberi rasa aman sampai begitu. Lah kok terus mereka tidak mau bayar pajak, bayar upeti enggak mau, ya sudah. Baru diperangi. Merangine pun sing diperangi wong, sing diperangi itu prajurite, sing ora melu perang aja diperangi. Pohon-pohon jangan dirusak. Hewan-hewan jangan dibunuh. Orang-orang seperti pendeta sing mung ndok gereja, mung ndok tempat-tempat ibadah, ora melu politik, ora melu perang juga jangan dibunuh. Prajurit saja yang diperangi, engko nek wis menyerah ya jangan dibunuh, ditawan. Nanti tawanannya gimana? Itu urusannya pemimpin umat Islam. Nanti tawanannya dituker dengan tawanan Islam atau dijadikan budak atau ditebus, nah itu nanti urusannya pemimpin Islam. Nah itu Pak. Itu adalah praktek faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah wong-wong musyrik. Itu prakteknya seperti itu. Maka menurut madhab Hanafi Pak ya, menurut madhab Hanafi, kalau di Jazirah Arab pilihannya hanya dua, mlebu Islam. Nek mlebu Islam perangi. Itu nek khusus Jazirah Arab. Gone Nabi Muhammad SAW. Gone Nabi Muhammad SAW ini khusus. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi boleh. Pilihannya tiga. Nek gelem mlebu Islam bayar upeti. Nek gelem bayar upeti diperangi. Itu nek Nasrani dan Yahudi. Kalau orang-orang musyrik sing nyembah brahala, nek khusus di Jazirah Arab iki pilihane loro. Nek gelem mlebu Islam perang. Sekarang orang-orang musyrik di luar Jazirah Arab, Pak. Wong musyrik di Persia, wong musyrik di Syam, wong musyrik di Irak, wong musyrik di Romawi, musyrik di Afrika, musyrik di Indonesia, musyrik di macam-macam itu. Nah, menurut mazhab Hanafi musyrik penyembah berhala di luar Jazirah Arab itu pilihannya tetap telu. Ya Pak ya, pilihannya tetap telu. Makanya orang Hindu di mana itu? Bali yo ketika dia tunduk terus mau bayar upeti, ya tidak boleh diperang. Itu Pak ya. Jadi orang-orang musyrik di luar Jazirah Arab itu pilihannya telu, perangi. Maksudnya masuk, ayo dong mlebu Islam. Mau mlebu Islam, ra apa-apa kowe dadi wong musyrik, nyembah brahala, ning kowe kudu bayar pajak tunduk karo wong Islam. Nek gelem bayar pajak baru diperangi. Dan itu dilakukan oleh Khalifah Umar, Pak. Wong Majusi. Majusi kabilahnya kabilah Hajar. Bukan Hajar istrinya Nabi Ibrahim, bukan. Ada sebuah kampung di Persia namanya Kampung Hajar. Diperangi wong Islam, Pak. Kalah. Nah, terus ini di zaman Khalifah Umar. Kemudian komandan Islam itu lapor kepada Khalifah Umar. Mereka kalah Khalifah Umar. Iki piye? Diapakno mereka ini? Penyembah Majusi kan nyembah api. Khalifah Umar itu Pak, dia itu kalau ada masalah itu dia lihat kepada Al-Quran. Mana apa Al-Quran itu?
diwolak-walik ayate maksudnya diinget-inget ora ono. Ini ra ono, masalah iki ra ono Quran. Terus dia itu kan banyak apal hadis, Pak. Dieling-eling. Ternyata ora ono di hafalannya. Akhirnya Umar menika terus mengumpulkan sahabat-sahabatnya, diajak musyawarah. Hei para sahabat, iki wong Majusi dari Bani utawi kabilah Hajar iki diapakno. Mereka wong musyrik nyembah api iki. Dipateni apa piye? Tolong. Siapa yang pernah mendengar Nabi Muhammad dawuh masalah ini? Ternyata ada salah satu sahabat yang matur, Khalifah Umar, saya pernah mendengar Rasul dawuh apa itu? Sunnata ahlal kitab. Ya. Ya. Buatlah kebijakan kepada orang-orang Majusi di situ seperti kebijakanmu terhadap ahlu kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Akhirnya Khalifah Umar sepakat, oh ya wis ra apa-apa, kon bayar upeti, Pak. Dibiarkan ngibadah nyembah api sak karepmu ning kudu tunduk karo wong Islam dan harus bayar upeti. Sunnata ahlil kitab. Nah, dalam mazhab Hanafi inilah yang dua hadis tadi dipakai. Jadi pokoknya selain Jazirah Arab itu wong-wong musyrik dikasih 3 pilihan. Nek gelem mlebu Islam ra apa-apa, kowe ngikuti agamamu monggo terserah. Ning kowe kudu tunduk karo Islam lan bayar upeti. Nek ra gelem bayar upeti baru diperang. Nah. Kalau pendapatipun Imam Malik, Pak, mazhab Maliki, malah anu, Pak. Malah tidak dibeda-bedakan. Jazirah Arab atau di luar Jazirah Arab itu wong musyrik sing nyembah brahala iku tetap dikasih 3 pilihan. Iki nek wong ini mazhabe Hanafi. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini kan perlu dimusyawarahkan, Pak, ya. Kalau umat Islam nanti berkuasa, iki wong-wong Buddha, wong Hindu, wong Konghucu iki piye? Nah, itu harus dimusyawarahkan. Enake piye, maslahate piye.